Faya ayyuhal ikhwah al-ahibba, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembacaan kisah-kisah yang Allah taala kisahkan dalam Quran, yang mana pada kesempatan yang lampau kita telah membaca tentang kisah Nabi Adam dan juga istrinya Hawa, dan juga bagaimana hasadnya serta keinginan iblis untuk menyesatkan mereka berdua dan juga keturunannya. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan pembacaan ringkas tentang kisah Ibnai Adam, dua anak Adam yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, di antaranya dalam surah Al-Maidah ayat ke-27 sampai ke-32. Di antaranya Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Watslu alaihim naba'a abnai Adam bil haqqi, dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad dengan sebenarnya kisah tentang dua anak Adam. Id qarraba kurbanan, ketika masing-masing di antara mereka berdua mengorbankan kurban-kurban mereka. Fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, yang mana Allah Ta'ala terima kurban salah satu di antara mereka dan satunya tidak Allah Ta'ala terima. Qala la'aqtulannak, maka berkata salah satu di antara anak Adam yang tidak diterima kurbannya oleh Allah Ta'ala kepada saudaranya, la'aqtulannak, akan kubunuh engkau. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, maka saudaranya yang diterima kurbannya oleh Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menerima kurban-kurban dari hamba-hambanya yang muttaqin. Subhanallah. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Adam dan Hawa telah melakukan kesalahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekati pohon yang terlarang, maka Allah Ta'ala turunkan mereka berdua ke bumi. Setelah mereka bertobat kepada Allah dan Allah terima tobat mereka berdua, dan di bumi Adam dan Hawa pun memiliki keturunan-keturunan. Dan Hawa setiap kali melahirkan memiliki anak kembar, laki-laki dan perempuan. Dan dikisahkan dalam riwayat, Hawa melahirkan sebanyak 20 kali. Jadi Adam memiliki anak 40, 20 laki-laki dan 20 perempuan. Jadi setiap kelahiran itu ya adalah anak kembar, laki-laki dan perempuan. Qassallahu alaina khabar bani Adam wa huma Habil wa Qabil. Dan dalam surah Al-Maidah ini ayat ke-27, Allah Ta'ala mengkisahkan kepada kita kisah tentang dua anak Adam. Dia adalah Habil dan Qabil. Subhanallah. Wa kana min khabarihima fima dzakarahu ghairu wahidin minas salaf wal khalaf anna Allah Ta'ala syara'a li Adam an yuzawwija banatiha min banihi li daruratil hal. Dan ketika anak Adam ini ya telah beranjak dewasa, ya, yang satu namanya Habil beserta saudari kembarannya, yang satu lagi namanya Qabil, ya, beserta saudari kembarannya. Ketika mereka beranjak dewasa, Allah Ta'ala mensyariatkan kepada Adam agar mereka menikah. Ini pernikahan mereka ini menyilang, yang mana laki-laki menikahi saudari kembaran daripada yang lainnya. Jadi Qabil harus menikah dengan saudarinya Habil, dan Habil harus menikah dengan saudari kembarannya Qabil. Subhanallah. Ini syariat yang Allah Ta'ala syariatkan kepada Adam. Wa kana yuladu lahu fi kulli batnin dzakari wa unsa. Fakana Adam alaihissalam yuzawiju unsa hadal batan lidakaril batan akhar.
Ya, jadi Allah Ta'ala mensyariatkan agar ya Qabil ini menikahi saudarinya Habil dan Habil menikahi saudari kembarannya Qabil. Ya. Wa kanat ukhtu Habil damimah. Bahwasanya dikisahkan, ya diceritakan di sini, saudari kembaran daripada Habil ini damimah. Damimah ini tidak elok, tidak cantik. Wa ukhtu Qabil wadi'ah. Sedangkan saudari kembarannya Qabil ini wadi'ah, jelita. Subhanallah. Ya. Inilah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penciptaan Adam itu diciptakan dari seluruh jenis tanah yang ada. Beraneka ragam tanah. Ada yang berwarna hitam, ada berwarna putih, ada kemerahan, ya. Dan juga sifatnya pun berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut, ya. Dan tentunya anak keturunan Adam demikian juga, bermacam-macam. Subhanallah, ya. Jadi Habil memiliki saudari kembaran yang damimah, yang tidak elok, yang tidak cantik. Sedangkan Qabil saudari kembarannya adalah wadi'ah, cantik jelita. Subhanallah. Fa'arada Qabil an yasta'sira biha ala akhihi. Dan Qabil tidak terima syariat ini. Ya. Saudari kembaranku cantik, sementara aku harus menikah dengan saudari daripada Habil yang tidak cantik. Ya. Maka muncullah hasad dalam hatinya. Fa'aba Adam dzalika fa'aba Adam dzalika illa an yuqarriba qurbanan. Dia pun tidak terima dengan syariat ini. Subhanallah. Dan ingat bagaimana Adam alaihissalam, ya, ketika melihat pertentangan daripada anaknya, ya, dia tidak langsung, ya, memaksa anaknya untuk menerima perintah Allah Ta'ala. Begitu arifnya Adam alaihissalam. Dia memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala membantu memberikan solusi, ya, permasalahan yang ada yang terjadi di antara keduanya. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk mengkurbankan kurban-kurban terbaik mereka. Subhanallah. Nah, Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Maidah ayat ke-27. Watlu alaihim naba abnai Adam. Wahai Muhammad, ceritakan, bacakan kepada mereka kisah tentang dua anak Adam dengan sebenar-benarnya. Id qarraba kurbanan, ketika mereka berdua mengorbankan kurban-kurban mereka. Fatukubbila min ahadihima, yang mana Allah Ta'ala terima kurban di antara salah satu mereka berdua. Walam yutaqabbal min akhar, dan Allah Ta'ala tidak terima yang satunya. Qala al-aqtulannak, maka berkata Qabil, ya, ketika nanti kurbannya tidak diterima, la-aqtulannak, dia berkata kepada saudaranya Habil, akan kubunuh engkau. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, maka berkata Habil kepada saudaranya, sungguh Allah Ta'ala hanya menerima kurban-kurban dari hamba-hambanya muttaqin. Dari ayat yang mulia ini, ya, menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala mengkisahkan, Allah perintahkan kepada kedua anak Adam ini, ya, untuk memberikan kurbannya. Dan Qabil, profesi Qabil adalah, ya, sahibuz zar'in, dia adalah petani, ya, dia memiliki pertanian, buah-buahan, sayur-sayuran. Subhanallah, yang Allah Ta'ala berikan bumi ini dengan fasilitasnya yang mereka olah, diolah oleh anak keturunan Adam. Wal akhar, yakni Habil, adapun Habil, ya, sahibu ghanam, dia adalah peternak kambing, ya. Qabil adalah petani, sedangkan Habil peternak. Wa inna ma umira an yuqarriba qurbanan, ketika mereka diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui bapaknya, ketika mereka berselisih, Qabil tidak terima kalau dia harus menikahi saudari daripada Habil yang tidak cantik, sedangkan saudarinya cantik, dia ingin menikahi saudari kembarannya. Subhanallah. Maka Allah Ta'ala perintahkan, ya, kepada Adam agar mereka kedua anaknya memberikan kurban-kurbannya. Wa anna Habil qarraba khaira ghanamihi wa asmaniha wa ahsaniha tayyiba biha nafsah. Habil segera mencari mana kambing terbaiknya, yang paling gemuk, yang paling bagus, ya, untuk dia kurbankan. Subhanallah, ya. Adapun saudaranya, wa anna Qabil qarraba syarra zar'ihi, sedangkan Qabil karena diliputi dengan rasa hasad, ketidakpuasan dengan keputusan bapaknya Adam,
Ya, ini merupakan syariat yang Allah Ta'ala syariatkan kepada mereka berdua. Ya, dia pun memberikan kurbannya dengan asal-asalan. Dia berikan syarri jar'i, ya, hasil daripada panen yang buruk dia kurbankan. Subhanallah. Ghairu tayyibah bihi nafsah, yang tidak bagus. Ya, yang kalau diberikan hewan aja nggak mau hewan tersebut. Subhanallah. Dia kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan. Wa anna Allah Ta'ala taqabbala qurbana sahibil ghanam, dan Allah Ta'ala menerima kurban daripada pemilik kambing, yakni kurban daripada Habil. Wa lam yataqabbal qurbana sahibiz zar'i, dan Allah Ta'ala tidak menerima kurban, ya, pemilik daripada tanaman atau buah-buahnya, ini petani, yakni si Qabil tidak terima kurban daripada Qabil. Faqala Qabil li akhi, ketika Qabil mengetahui bahwasanya kurban Habil yang diterima, kurban dia terima, dia berkata kepada saudaranya Habil, ya, la'aqtulannak, akan kubunuh engkau. Subhanallah. Ya, ini dampak daripada hasad. Subhanallah. Dan hasad inilah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan dosa maksiat yang pertama kali yang ada di langit ataupun di muka bumi ini. Ketika iblis begitu hasadnya kepada Adam, ya, yang menyebabkan dia tidak patuh dengan perintah Allah Ta'ala, inilah akibat daripada dosa hasad yang begitu sangat membahayakan. Demikian juga dosa hasad yang terjadi di muka bumi ini pertama kali. Ini yang dilakukan oleh Qabil, ya, ketika dia begitu hasadnya kepada saudaranya Habil. Subhanallah. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika saudaranya ini mengancam dengan mengatakan la'aqtulannak, akan kubunuh engkau, maka Habil pun mengatakan, ya, tukubbila qurbanuka wa lam yutaqabbal minni, ketika Qabil mengatakan, ya, kurbanmu diterima, kurbanku tidak diterima, wallahi la'aqtulannak, demi Allah akan kubunuh engkau. Subhanallah. Maka berkata Habil, dan Habil ini diceritakan anak yang begitu mulia akhlaknya, ya, subhanallah, anak begitu mulia akhlaknya, ya, dan juga begitu baik, begitu kasihnya terhadap saudaranya. Ya, dia mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, ya, madan bi, apa dosaku, sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menerima kurban-kurban daripada orang-orang yang bertakwa. Ya, subhanallah. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika melihat kemarahan dari para saudaranya Qabil ini, ya, maka Allah Ta'ala kisahkan di ayat selanjutnya, ya, ketika Qabil mendengar ancaman-ancaman daripada Habil bahwasanya dia akan membunuhnya, wa azama ala qatlihi ajabahum mimma akhbarana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kisahkan bagaimana jawaban Habil, ya, yang begitu subhanallah santunnya, ya. Beliau mengatakan, Allah Ta'ala kisahkan, la in basatta ilayya yadaka, ketika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku, litaktulani, untuk membunuhku, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulan, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu, aku tidak akan melawanmu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sungguh aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Subhanallah. Ya, jadi Habil mengatakan, kalau engkau, ya, ingin melaksanakan keinginanmu untuk membunuhku dengan menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan melakukan hal yang serupa, aku tidak akan melawan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan dikisahkan dalam suatu riwayat, Habil ini memiliki postur yang tinggi besar, gagah, sedangkan Qabil sebaliknya, kecil. Kalau dia mau melawan, Habil yang menang, ya, hitung-hitungan Habil yang menang. Akan tapi Habil dengan sifat mulianya, takutnya dia kepada Allah, keimanan kepada Allah, tauhidnya kepada Allah, ya, dan juga kasih sayangnya kepada saudaranya ini, ya, dia tidak melakukan apa yang dilakukan, walaupun dalam bentuk defense, dalam bentuk, ya, pertahanan. Subhanallah. Ai la an madatta ilayya yadaka litaktulani dzulman, ya, maksud dari ayat ini, ketika engkau mau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, fa ana la amad yadayya li aktulak, dan aku tidak akan melakukan hal yang serupa, ya, falastu billadhi yattasiu bihadhi sifat al-munkara al-munafiyah li taqwallah, dan aku tidak ingin melakukan perbuatan yang ini merupakan perbuatan mungkar, ya, yang ini akan mengurangi ketakwaannya kepada Allah. Fala uqabil sani'akal fasid,
Ya, dan beliau tidak melawan atau melakukan hal yang serupa. Fa akunu ana wa anta su'an fil khati'ah. Takutnya kenapa? Karena Habil takut dia juga termasuk orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh aku takut kepada Rabb semesta alam. Subhanallah. Maksud daripada ini ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah bersabda, idza tawajahal muslimani, ketika dua orang muslim mereka saling berhadapan-hadapan, bisayfihima, dengan pedang mereka berdua. Ya. Fal qatil wal maktul, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, finnar, dua-duanya masuk neraka. Qalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadal qatil, kalau yang membunuh masuk neraka? Iya. Ya, fama bala al maktul, kenapa ada yang dibunuh juga masuk neraka? Dia sudah dibunuh kok masuk neraka juga? Ya, subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena yang dibunuh ini masuk neraka dikarenakan dia juga ingin membunuh lawannya. Cuman dia karena apa saja terbunuh, ya, maka dua-duanya pun masuk neraka. Subhanallah. Nah, kemudian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walamma la yanfa ma qalahu Habil li akhihi, ketika tidak lagi bermanfaat nasihat Habil kepada saudaranya Qabil, ya, liman ihi minal ijram khawafahu bi adabil akhirah, ya, maka Habil pun menakut-nakuti dengan adab Allah Subhanahu wa taala, ya, menakut-nakuti dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah taala sebutkan di ayat selanjutnya kisah mereka, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar, sungguh aku ingin engkau kembali, ya, dari melakukan perbuatan yang itu akan berdampak, ya, dosa daripada membunuhku dan dosamu sendiri, ya. Aku ingin, kata Habil, agar engkau terhindar daripada dosa engkau membunuhku dan dosamu sendiri, ya. Fatakuna min ashabin nar, yang dengannya itu engkau akan menjadi penghuni neraka. Wadzalika jazaa'udz zalimin, dan ini merupakan balasan bagi orang-orang yang zalim. Subhanallah, ya. Jadi tidak bosan-bosan Habil memperingatkan saudaranya Qabil, ya. Mulai dari yang pertama dia mengatakan, apa dosaku? Sungguh Allah Ta'ala menerima kurban hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian dia pun mengatakan, kalau engkau mau membunuhku, aku tidak akan melakukan hal yang sama. Subhanallah. Dan juga yang selanjutnya beliau menunjukkan, ya, ai inni urid an tarji'a bi ismi qatli wa ismika alladhi alayka qabla dhalik, sungguh yang aku katakan ini agar engkau, wahai saudaraku, tidak mendapatkan dosa, yakni dosa ketika engkau telah membunuhku dan dosa-dosa yang engkau, ya, pikul, ya. Fatakuna min ashabin nar, yang dengannya itu engkau akan menjadi penduduk neraka, penghuni neraka. Subhanallah. Dari ayat yang mulia ini, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana tadarruj Habil fi wa'di akhihi, bagaimana tahapan-tahapan Habil menasihati saudaranya Qabil ini, ya. Subhanallah. Naam. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, akan tapi seluruh nasihat daripada Habil ini tidak mempan, ya. Wa ba'da hadzal khiwar baina Habil wa huwa ya'idu akhahu bihadhil mawa'id, ketika Habil ini sudah memberikan nasihat-nasihat yang begitu banyaknya, ya. Subhanallah, yang menunjukkan bagaimana kebaikan akhlak daripada Habil dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana rasa cintanya kepada saudaranya, ya. Naam, Allah Ta'ala sebutkan di ayat selanjutnya, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, maka sungguh hawa nafsunya pun dan juga bisikan dari bara syaitan, ya, ini membuat dia, yakni membuat si Qabil ini melaksanakan keinginannya, qatla akhihi, dia bunuh saudaranya, ya. Fa asbaha minal khasirin, dan dia pun menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Naam. Fahazat wasawwalat lahu nafsuhu wasaja'athu ala qatli akhihi faqatala, maka hawa nafsunya pun menguatkan keinginannya, azamnya untuk membunuh saudaranya Habil ini. Subhanallah, ya. Dan dikisahkan, ya, ketika ada memerintahkan Qabil untuk mencari saudaranya Habil, ya,
dan Habil ini dalam keadaan tertidur. Subhanallah, ya. Maka inilah kesempatan ini yang digunakan Qabil untuk membunuh saudaranya, ya. Dan kejahatan itu terkadang bukan hanya ada niat, tapi ada kesempatan. Subhanallah, ya. Dan dari kita disebutkan dalam satu riwayat, Habil ini memiliki postur yang besar, ideal, tinggi besar, ya. Sedangkan Qabil ini kecil, ya. Tapi perilaku hasad ataupun rasa hasad yang menyelimutinya ini membuat azamnya untuk membunuh saudaranya ini menguasainya. Maka ketika dia dapatkan kesempatan, dia lakukan, ya, apa yang menjadi keinginannya. Ya, subhanallah. Dan dikisahkan dalam kitab Qasasul Anbiya oleh Ibnu Katsir, ya, bahwasanya Qabil melihat saudaranya Habil ini tertidur, dia ambil batu dan dia pun lempar batu itu ke kepalanya. Subhanallah. Maka matilah, ya, Habil. Subhanallah. Dan ini merupakan atas, ya, kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah taala. Walamma qatala Qabil akhahu Habil. Ketika Qabil telah membunuh saudaranya Habil, tarakahu la yadri ma yasna'u bih. Dia pun bingung, ya, apa yang harus dilakukan. Subhanallah, ada perasaan takut, perasaan menyesal, perasaan sedih, ya, subhanallah, perasaan gundah gulana. Ketidaktenangan menyeliputinya. Subhanallah. Dan inilah, ya, perkara dosa yang dilakukan oleh Qabil yang nanti dia akan menanggung, ya, segala tindakan pembunuhan-pembunuhan yang ada di muka bumi ini, dosanya nanti akan ditimpakan kepada Qabil. Dia yang mencontohkan dosa pembunuhan. Dan ini pula yang dirasakan oleh orang-orang yang mereka melakukan hal yang sama, ya, orang-orang yang mereka membunuh jiwa yang Allah taala haramkan. Tentunya mereka akan mendapatkan rasa, ya, kegundah gulanahan, ketidaknyamanan. Subhanallah, yang sebagaimana dirasakan oleh Qabil. Summa khafa alaihi siba. Ya, ketika dia tinggalkan jasad saudaranya, ya, dia pun bingung mau diapakan jasad ini, ya, dan dia pun takut ada binatang buas yang akan, ya, memakan ataupun merusak daripada jasad saudaranya. Fahamalahu ala dhahri. Dia pun menggendong, ya, jasad saudara ini, dan dia pun berjalan, ya. Subhanallah. Ada suatu riwayat yang wallahu alam kebenarannya, dia pun berjalan selama bertahun-tahun dengan menggendong ataupun, ya, memikul jasad saudaranya ini, sampai Allah taala berikan ilham melewati seekor burung gagak. Liyuriyahu kaifa yadfanu akhahu, agar burung gagak ini mengajari Qabil. Subhanallah, ya, ini diantara hukuman Allah taala, ya, sampai-sampai untuk merawat jasadnya pun Allah taala perintahkan gagak untuk mengajari Qabil bagaimana, ya, untuk menutup jasad daripada saudaranya. Nah, Allah taala kisahkan di ayat selanjutnya, ayat ke-31. Fa ba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi. Maka Allah taala utus, ya, burung gagak yabhasu fil ardi, yang dia mengorek-ngorek tanah dengan paruhnya ataupun dengan cakarnya. Liyuriyahu kaifa yuwari sauta ahi, untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana mengurus jasad daripada saudaranya. Subhanallah. Nah, disebutkan dalam tafsir, Allah taala ba'asa ghurabaini akhawaini faqtatala. Allah taala mengutus dua ekor burung gagak yang mereka bertarung, ya. Subhanallah. Yang satu mengalahkan yang lainnya. Faqatala ahadumal akhar fa hafara lahu khufra. Maka burung gagak yang menang ini pun, ya, membuat satu lubang dengan paruh dan dengan cakarnya, ya. Summa hasa alaihi turab. Kemudian, ya, diletakkan jasad burung gagak yang kalah ini dalam lubang tersebut dan dia tutupi, ya. Subhanallah. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, ya, ja'a ghurab ila ghurabin mayyit. Ketika gagak yang menang ini pun mendatangi gagak yang kalah. Fabahasa alaihi minat turab hatta warahu. Maka burung gagak ini pun, ya, dengan paruh dan cakarnya ini pun menutupi burung gagak yang mati ini, ya. Nah, falamma ra'a dzalika, ketika Qabil melihat kejadian tersebut, ya, maka Allah taala sebutkan dalam ayat ke-31, ya wailata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurab. Sungguh celaka, ya, kenapa aku begitu lemahnya dibandingkan dengan burung gagak ini. Fa wariya sauta akhi, ya, yang aku
tidak bisa merawat ataupun ya mengubur daripada jasad saudaraku. Fa asbaha minan nadibin, dan dia pun semakin menjadi menyesali, ya, menjadi orang-orang yang nadimin, yang menyesal. Nah, ketika Qabil melihat ya apa yang dilakukan oleh burung gagak tersebut, ya, ketika dia mengubur jasad daripada burung gagak yang mati tersebut, ya, subhanallah, dia pun mengatakan ya wailata, ya wailata, yang menunjukkan begitu penyesalan yang dalam. Sungguh celaka, sungguh subhanallah, ya. Kenapa aku tidak bisa berbuat sebagaimana burung gagak tersebut? Ya, subhanallah. Nah, maka jadilah ikhwan ta'ala Qabil termasuk orang-orang yang menyesal, ya. Nah, dari kisah yang mulia ini, dari kisah yang Allah Ta'ala kisahkan di ayat yang mulia ini, ya, menuju yang pertama ini, al-hasadu da'un qadimun fil basar. Bosnya hasad ini merupakan ya penyakit pertama kali yang menimpa daripada manusia. Subhanallah. Penyakit yang pertama kali muncul di permukaan bumi ini. Ya, demikian juga penyakit yang pertama kali muncul di langit, yaitu hasadnya iblis. Sebagaimana ketika di dunia ini begitu hasadnya Qabil kepada saudaranya Habil. Ya, bal huwa ba'du ma yahmiluhul insan fi aslil khilqati. Dan juga hasad ini terkadang sebenarnya dikatakan oleh para ulama ini adalah asal dasar daripada sifat yang setiap manusia memilikinya. Ya, wa innama yaqma'u aw yasta'silu minan nafsi bil iman alamik wal bil ma'rifah al-islamiyah. Dan sifat ini bisa terkalahkan dengan keimanan yang dalam, ya, dan juga dengan ma'rifah kepada Allah Ta'ala serta tauhidnya. Wa dalilu ala qadami hadad da' wa ihtimali husulihi inda ay insan hasadu Qabil akhi Habil. Dan dalil tentang adanya penyakit ini yang akan melanda manusia, ya, akan munculnya hasad yang merupakan penyakit yang dimiliki oleh manusia sebagaimana ya Allah Ta'ala kisahkan, yakni Qabil, hasad Qabil kepada saudaranya Habil, ya. Wa hasadu ikhwati Yusuf li akhihi, dan juga Allah Ta'ala nanti akan kisahkan bagaimana hasadnya saudara-saudara Yusuf, ya, subhanallah. Naam, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya, biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.